Berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Florida Rambu dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul 70 kali 7 berdasarkan Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya ke-22. Bersama saya Tabita Valencia. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan fokus kepada setiap kami, berikan hikmat-Mu dan hati untuk kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi murid-Mu yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita adalah Matius pasal 18 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Teens, salah satu benda penting yang harus kita bawa kemana-mana adalah kartu identitas. Tanpa kartu identitas, kita banyak kesulitan yang akan ditemui. Sebab pada umumnya salah satu persyaratan untuk berbagai urusan adalah kartu identitas. Kalau kita menyebut diri sebagai seorang Kristen, apa yang menjadi penandanya yang menunjukkan identitas kita? Dibaptis? Iya. Beribadah? Iya. Berdoa? Iya. Namun yang juga tidak kalah penting adalah mengampuni. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali?" Tuhan Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7. Sebuah angka yang menunjukkan bahwa mengampuni adalah gaya hidup yang harus terus dilakukan. Kita perlu melatih diri secara terus-menerus sampai memiliki hati yang mau mengampuni. Mengampuni bukan lagi soal berapa kali kita sudah melakukannya, melainkan soal hati yang terlatih untuk mengampuni. Mengampuni juga bukan soal perasaan, melainkan soal ketaatan. Terkadang memang berat di awal, apalagi jika kita masih mengingat kesalahan seseorang. Namun ajaran Tuhan dalam doa Bapa kami, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Mengingatkan bahwa pengampunan dari Tuhan diterima apabila kita juga telah mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Teens, adakah orang yang saat ini harus kamu ampuni? Seberapa dalam kesalahan atau kejahatan yang ia perbuat sehingga rasanya begitu berat untuk mengampuni? Tuhan memahami kekecewaan dan lukamu. Tuhan mau kamu sembuh. Maukah kamu datang kepada Tuhan dan memintanya menyentuh hatimu agar mau mengampuni orang itu? Langkah pertama menuju pemulihan diri adalah mengampuni orang yang bersalah kepadamu.
anugerah Tuhan akan memampukanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami setiap anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami terkadang sulit sekali untuk mengampuni. Karena kami masih mengingat akan kesalahan orang lain. Tapi melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa mengampuni adalah gaya hidup kami sebagai pengikut Engkau. Kami mau Tuhan untuk dikuatkan ketika ada orang yang bersalah kepada kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu, meminta kekuatan dan hikmat daripada-Mu, sehingga kami setahap demi setahap mampu dan dikuatkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami telah menerima anugerah pengampunan daripada-Mu, sehingga kami juga mau melakukan itu kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.